Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam kebaktian kita pada saat ini. Mari kita mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Dan saat ini Kau perkenankan kami bersekutu, meskipun tidak dalam satu tempat kebaktian. Kami percaya bahwa Engkau mempersekutukan kami, dan berkatilah kebaktian ini sampai akhir nanti. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang saudara-saudara dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menguduskan kebaktian kita saat ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengucap demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai, memberkati, dan menerangi kita, sehingga kita mengerti firman-Nya dan dapat melaksanakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan saat ini. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi kami Tuhan, dan mengajarkan kami agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan bagian dari Perjanjian Baru
dari 1 Korintus pasal 7, 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Surat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31 demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada Minggu Epifani, atau ada yang menyebutnya Minggu Epifania. Saat ini tepatnya kita berada pada minggu ketiga setelah hari raya Epifani. Tema pemberitaan firman atau pewartaan sabda Tuhan pada saat ini adalah keseimbangan hidup sorgawi dan duniawi. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari tentu sudah sering kita dengar ungkapan dalam bahasa Jawa demikian. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Ngono itu begitu, ngono ya ngono, begitu ya begitu. Ning aja ngono, tapi jangan begitu. Ungkapan dalam kehidupan Jawa ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Dan jika tidak dimaknai dengan sungguh dan benar, atau maaf, ora gaduk, gitu. Begitu orang Jawa menyebutnya, dalam arti tidak sampai kedalaman maknanya dalam memahami ungkapan tersebut, mungkin akan menilai ngono ya ngono ning aja ngono itu sebagai ungkapan yang tanggung, maju mundur, atau ungkapan yang bermakna ragu-ragu dan tidak tegas. Padahal justru di situ terdapat ajaran yang sangat-sangat dalam dan sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun bersama orang di sekeliling atau di sekitar kita, atau bersama dengan orang lain, baik dalam keluarga intim maupun keluarga besar, juga dalam kehidupan dalam lingkup jemaat maupun dalam lingkup masyarakat bersama orang banyak. Ngono ya ngono, ning aja ngono, itu bermakna sangat dalam. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 ayat yang baru saja kita baca memang bisa menimbulkan kesan setengah-setengah, sehingga kurang tegas, bahkan mungkin bisa terkesan tidak
melakukannya dengan mantap. Itu karena ada ungkapan penggalan kalimat atau lazim kita sebut frasa, penggalan kalimat, seolah-olah. Ya, ada kata seolah-olah. Itu yang mungkin terkesan ayat ini ragu-ragu, kurang tegas. Mengapa ada ungkapan demikian? Bukankah seharusnya begitu barangkali dalam hati kita? Bukankah seharusnya orang-orang yang beristri harus berlaku sebagai orang yang beristri? Tetapi mengapa dalam ayat kita tersebut dikatakan orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri? Dan juga, bukankah seharusnya yang menangis itu ya sebagai orang menangis? Tetapi dikatakan dalam ayat kita, yang menangis seolah-olah tidak menangis. Yang bergembira seharusnya juga sebagai orang bergembira. Tetapi dikatakan yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Yang membeli seharusnya sebagai orang yang memiliki apa yang mereka beli. Tetapi dalam ayat kita, yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Kemudian ayat terakhir, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Bukankah seharusnya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi ya sebagai orang yang mempergunakannya? Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami bacaan kita itu, kita harus melihat lebih luas konteks pengajarannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, beberapa kali diberikan pengajaran demikian. Hidup dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Itu bisa kita baca dalam ayat 17a, ayat 20, kemudian ayat 24, setidaknya 3 kali dalam 3 ayat itu disebut. Hidup dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apa makna dan maksud hidup dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah? Dalam ayat 19b, saudara-saudara beserta anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Mentaati hukum-hukum Allah itu berarti hidup di dalam Allah serta melakukan apa yang dikehendaki Allah. Beristri, menangis, bergembira, membeli atau memiliki apa yang mereka beli, itu semua bersifat duniawi. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 31 tadi, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memang bersifat surgawi. Tetapi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah dikuasai dosa, itu sudah menjadi milik Allah kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mempergunakan hal-hal yang duniawi, itu harusnya dalam lingkup kehidupan surgawi. Artinya dalam lingkup kehidupan
yang dikuasai oleh Allah, sehingga ketika kita memiliki hal-hal yang bersifat duniawi, jangan hanya dinikmati sepenuhnya dengan jiwa duniawi, dengan apa yang kita terima sesuai dengan keinginan kita yang hanya bersifat duniawi. Artinya kita tidak mengingat mana yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita ini keseimbangan tentang yang surgawi dan duniawi. Surgawi dan duniawi itu memang berbeda, tetapi di dalam Kristus kita tidak perlu mempertentangkan. Saudara-saudara, kalau kita kebaktian ada persembahan. Persembahan itu surgawi apa duniawi? Persembahan itu uang kan? Dalam kebaktian itu kita mengumpulkan uang persembahan. Uang itu kan duniawi. Uang itu bersifat duniawi. Tetapi untuk karya Allah. Bukan berarti kalau di dalam gedung gereja itu sebagai karya Allah, kalau di luar gedung gereja itu bukan sebagai karya Allah, bukan. Saudara-saudara, kalau kita mengurusi uang persembahan, itu harus bersungguh-sungguh, bukan? Harus bersungguh-sungguh. Kalau kita mengurusi uang RT, harus bersungguh-sungguh tidak. Kalau kita mengurusi uang panitia di lingkup umum, misalnya panitia 17-an gitu, apakah kita akan mengatakan tidak perlu bersungguh-sungguh? Semua dipakai Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan segala sesuatu di dunia ini dalam lingkup surgawi, sehingga ketika kita menerima, menikmati, memiliki, mempergunakan hal-hal yang bersifat duniawi, jangan hanya terpaku perhatian kita pada hal yang bersifat duniawi atau keduniawian semata. Tetapi harus ingat, yang surgawi itu Allah itu berkarya melalui yang duniawi itu. Memang ada di dunia, memang kita menikmatinya pun di dunia, dan mungkin juga bersifat jasmaniah yang bentuknya dunia. Tapi ngono ya ngono, ning aja ngono. Di dunia ya di dunia, duniawi ya duniawi. Tetapi jangan hanya terpusat perhatian kita pada duniawi semata. Itu semua milik Allah juga. Itu semua menjadi bagian dalam Allah, dalam karya Allah juga, ketika kita mempergunakannya dan juga kita memakainya untuk pelayanan, untuk kegiatan, baik diri kita sendiri maupun bersama dengan orang lain. Semua dipakai Tuhan. Harus kita ingat bahwa kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir, wah, kalau uang persembahan jangan dikorupsi. Kalau uang bukan di lingkup rohani, ya terserah. Bukan begitu. Di gereja
tidak boleh korupsi, di luar gereja pun tidak boleh korupsi begitu. Karena Allah tidak mengendaki korupsi begitu. Kita melakukan kegiatan gereja itu rohani dan itu sangat terkait dengan kehidupan surgawi sebagai karya Allah tentu. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi kegiatan-kegiatan di luar gereja yang berkenaan dengan mendatangkan damai sejahtera bagi orang banyak ataupun juga bagi kita, itu juga harus bersungguh-sungguh pertanggungjawaban kita kepada Allah. Sehingga itu memang di lingkup dunia, bersifat dunia dan barang-barangnya barang-barang duniawi. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkannya secara rohani juga, secara surgawi juga. Karena Allah berkarya juga di luar gereja, di luar kerohanian. Baik yang kerohanian maupun yang bukan kerohanian milik Allah. Sehingga jangan hanya fokus kita kepada dunia semata. Saudara-saudara beserta anak yang dikasihi Tuhan, ini disebutkan tadi karena memang kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Dikatakan sebentar lagi dunia ini akan berlalu. Waktunya sudah dekat. Tinggal sebentar lagi. Orang Jawa bilang juga, neng dunyo mung mampir ngombe. Hanya mampir minum itu kan sebentar. Ya memang ditambah ngobrol, ditambah snack, makanan kecil, kudapan, jadi lama. Wah, itu ada yang bergurau begitu. Itu tapi kan kelakar itu. Maksudnya mampir hanya untuk minum itu sebentar. Di dunia ini sebentar. Tetapi hidup kita bukan hanya di dunia. Dan Tuhan pun memakai kita berkarya sejak kita masih di dunia ini. Bukan hanya nanti setelah meninggalkan dunia. Jadi di dunia ini sebentar ini mari kita gunakan untuk bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, bersungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan, bersungguh-sungguh mau bersedia dan melaksanakan menjadi bagian dalam karya Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk saudara-saudara kita di dunia ini, sehingga damai sejahtera Allah kita rasakan bersama. Sehingga yang duniawi dan surgawi itu seimbang. Maksudnya adalah bahwa apa yang kita lakukan ini, rohani dan duniawi ini, dua-duanya kita lakukan di dalam Tuhan. Jangan tidak seimbang. Wah, yang rohani itu kita dengan sungguh-sungguh karena itu milik Tuhan, yang duniawi oh tidak gitu. Kita rajin kegiatan rohani tapi tidak rajin belajar untuk sekolah atau kuliah atau melakukan pekerjaan keseharian. Itu juga berarti kalau kita hanya sungguh-sungguh di salah satunya tidak seimbang. Oleh karena itu, saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membuka hati, membuka seluruh hidup kita, menyediakan diri untuk menjadi bagian dalam karya Allah, melaksanakan amanatnya untuk di dunia ini, juga melaksanakan apa yang harus kita kerjakan berkenaan dengan penggunaan hal-hal yang duniawi. Ini juga dengan selalu bersifat surgawi. Artinya
harus sesuai kehendak Allah, hidup di dalam Allah, sehingga dunia dan surga, duniawi dan surgawi adalah kehidupan yang melingkupi hidup kita, karena hidup kita selalu dikuasai oleh Tuhan. Biarlah apa yang ada pada kita yang bersifat duniawi ini diberkati oleh Tuhan, menjadi bagian dalam karya surgawi, karya Allah di dalam hidup kita dan melalui hidup kita, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita dalam kebaktian ini mempersembahkan persembahan. Kita membaca dari 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas kesempatan ini, atas kebaktian ini, di mana Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, untuk mengingatkan kami bahwa apa yang ada di dunia ini dalam kehidupan kami juga menjadi bagian dalam karya-Mu Tuhan. Sehingga hal-hal duniawi yang kami miliki, yang kami pergunakan, dan yang berkaitan dengan hidup kami, biarlah dalam lingkup karya-Mu dan semua juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang bersifat sorgawi, karena kami telah menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang harus hidup di dalam kehidupan duniawi dan sorgawi. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah Kau terangi kami, Kau ajarkan kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam keseimbangan duniawi dan sorgawi. Bapa di sorga, kami juga ingat saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit ragawi. Kami percaya karena kasih dan kuasa-Mu tidak menutupi, bahkan tidak mengaburkan dan menghilangkan apa yang bersifat surgawi. Sehingga saudara-saudara kami itu meskipun dalam kelemahan raga karena sakit yang diderita, tetap merasakan kasih-Mu Tuhan, tetap merasakan kehadiran-Mu. Engkau senantiasa ada bersama saudara-saudara kami itu, menguatkan jiwa raganya, menguatkan iman dan pengharapannya, sehingga merasakan senantiasa Engkau ada hadir dalam hidupnya, dalam keluarganya, dan menolong saudara-saudara kami itu. Dan dengan pertolongan-Mu kami percaya kesehatannya semakin membaik. Bapa di sorga, juga saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan raga karena hidup dalam adiuswa atau lanjut usia, berkatilah juga mereka dengan kekuatan jiwa raga untuk senantiasa merasakan Engkau hadir menopang hidupnya di usianya yang lanjut, tetap dengan semangat dan kekuatan yang Engkau senantiasa karuniakan bagi mereka. Secara khusus kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih merasakan kelemahan raga karena sakit akibat virus corona atau COVID-19 saat ini. Berkatilah Tuhan dan kekuatan jiwa raga, kesabaran juga, dan biarlah pengharapan senantiasa ada dalam hati mereka, karena Engkau menolong mereka melalui saudara-saudara kami yang melayani di garda depan sebagai dokter, perawat, penyedia sarana prasarana. Semuanya Engkau pakai Tuhan dalam karya-Mu. Juga secara khusus kami mohon berkat-Mu bagi pengadaan vaksin dan juga vaksinasi yang saat ini telah dilakukan juga, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Bapa di surga, berkatilah agar apa yang dilakukan berjalan dengan baik, dan vaksin itu dengan berkat-Mu berdaya guna untuk menjadikan kehidupan seluruh warga negara kami, masyarakat semakin sehat, dan kami segera terbebas dari pandemi saat ini. Kami percaya bahwa pada waktunya nanti Engkau membuat
segala sesuatunya baik. Dan dalam menjalani waktu-waktu ini dalam masa pandemi, karunialah kami kesabaran Tuhan, kekuatan jiwa raga juga, dan kami percaya pemeliharaan-Mu nyata atas kami semua melalui upaya-upaya, usaha, dan kesempatan-kesempatan yang boleh kami lakukan untuk menjalani hidup ini, melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, serta nyatakan kepedulian bagi saudara-saudara kami, bagi sesama kami. Bapa di surga, di masa pandemi ini juga banyak saudara-saudara kami yang harus merasakan penderitaan karena bencana alam di berbagai tempat dan juga berbagai bentuk bencana alam, baik karena erupsi gunung berapi, baik di daerah sekitar Yogyakarta, Magelang, Boyolali, Klaten, dan sekitarnya yang masih diliputi kekhawatiran karena erupsi Gunung Merapi, juga akibat aktivitas Gunung Semeru ataupun gunung-gunung berapi yang lain yang saat ini juga masih menjadi pusat kekhawatiran bagi masyarakat dalam negara kami. Juga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, banjir di berbagai tempat, juga gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kami di Sulawesi Barat. Berkatilah Tuhan agar mereka juga dikuatkan. Mereka juga merasakan pertolongan. Berkatilah juga bantuan yang diberikan untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Berkatilah para relawan, aparat, juga saudara-saudara kami yang memberikan perhatian dan pertolongan untuk dalam tugas-tugasnya, dalam kegiatan mereka, dan upaya mereka jadi berkat bagi saudara-saudara kami itu dan meringankan beban penderitaan mereka. Juga saudara-saudara kami yang menjadi yang merasakan kehilangan karena kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan pesawat terbang maupun lalu lintas yang lain. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar keluarga juga dikuatkan, dihiburkan, dan upaya untuk mengatasi hal-hal itu memberkati agar dapat berjalan dengan baik. Pertolongan yang diberikan biarlah juga berdaya guna dan juga membuahkan hasil yang baik. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan kebaktian baik daring maupun yang sudah mengadakan di gedung gereja. Berkatilah agar kebaktian-kebaktian juga boleh menjadi berkat bagi semuanya. Juga aksi-aksi sosial kemasyarakatan untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lebih luas. Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan kami kepadamu untuk karya-Mu Tuhan. Berkatilah benda-benda mati yang kami kumpulkan menjadi karunia-karunia yang hidup. Benda-benda yang bersifat duniawi menjadi bagian dalam karya-Mu dan juga diperlengkapi dengan segala sesuatu yang bersifat surgawi. Kami percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini dengan berkat-Mu berdaya guna, khususnya bagi pelayanan GKJ Dayu,
untuk jemaat-Mu maupun untuk menyatakan kasih bagi sesama di luar jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan sepenuhnya doa ini kepadamu. Di dalam kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan berdiri menyegarkan pengakuan iman kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan ibadah kita ini, kebaktian kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan senantiasa mengingat bahwa kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sudah menjadi milik Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar hidup kita di dunia ini menggunakan apa yang ada di dunia ini yang bersifat duniawi, tidak terlepas dari apa yang bersifat surgawi, karena kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa di dalam Allah yang telah menyatakan diri di dalam Kristus dan melaksanakan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.